Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taluda dari kelas 11 IPA 1 nomor presensi 2 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pengertian muamalah. Muamalah adalah kamus bahasa Indonesia, artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata tersebut. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar menukar, barang atau sewa menyewa sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditemunya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal diantaranya seperti berikut. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Praktik ekonomi Islam. B. Macam-macam muamalah. Jual beli menurut syariah agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah SWT. Berikut ini artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah. Apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya, dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Lihatlah penjelasan ini pada Quran Al-Baqarah. Syarat-syarat jual beli penjual dan pembeli haruslah 1. Balik. 2. Berakal sehat. 3. Atas kehendak sendiri. Uang dan barang haruslah 1. Halal dan suci. 2. Bermanfaat. 3. Keadaan barang dapat diserah terimakan. 4. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. 5. Milik sendiri. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam khiyar antara lain, khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Khiyar IB cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Apabila tidak sama jenisnya, seperti emas dan perak boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga, kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras dapat dilakukan ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang yang lain. Macam-macam riba antara lain sebagai berikut. Riba fadli adalah pertukaran berjenis yang tidak sama timbangannya. Riba korti adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat membalikannya. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. 4. Riba nasiah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. 2. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang ada 3, yaitu yang berpiutang dan yang berutang. 2 adalah harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan tersebut, halal baginya yang berpiutang. Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. 3. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa menyewa antara lain, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewa atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. 6. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut.
harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas-jelas serta disepakati bersama. C. Syirkah. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah antara lain: 1. Dua belah pihak yang berakad akidani. 2. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. 1. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja amal dan modal mal. 2. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, sahibul mal. Pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha mudharib. Keuntungan utama usaha secara mudharabah dibagi menjadi kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlak merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang mencakupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah, bisnis. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlakah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Musyarakah, muzara'ah, dan mukabarah. Musyarakah adalah kerja antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzara'ah dan mukabarah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sementara mukabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani menggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu seperti berikut. Bank konvensional ialah bank yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariah Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dan riba, misalnya seperti berikut. 1. Mutabarah Musyarakah Wadiyah Qardul Hasan Murabahah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.